Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman adalah Penatua Nyonya Ade Pratiwi Pati Wailapia. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyikan Kitab Bakti nomor 6, bait pertama, bernyanyilah orang percaya. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Allah Maha Kudus, Tuhan Sang Pemelihara kehidupan, kami mengucap syukur atas segala anugerah, berkat, kasih, dan pertolongan Tuhan. Terlebih saat ini Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan kami dalam ibadah keluarga. Melalui ibadah saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama hendak mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Penatua Nyonya Ade Pratiwi Pati Wailapia. Oleh karena itu ya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu hadirlah tengah-tengah persekutuan kami. Urapi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti, memahami akan kehendak dan maksud Tuhan. Berkati juga Penatua Nyonya Ade Pratiwi Pati Wailapia yang akan menjadi saluran berkat dalam ibadah saat ini Tuhan, agar firman yang disampaikan saat ini boleh menjadi kekuatan iman percaya kami, dan kami dimampukan untuk kami dapat wujud nyatakan di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan kami. Amin. Kita akan masuk dalam bacaan Mazmur Berbalasan yang terambil dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-27 sampai 29. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Umat Tuhan silakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 57, bait yang pertama, Roh Kudus ilhami. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus, mari kita membuka di dalam Kisah Para Rasul pada pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-9. Mari kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa.
Bapa yang Maha Kasih dan Maha Mulia, ungkapan syukur kami Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan untuk kumpulkan kami menjadi keluarga yang begitu indah. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau membaca Tuhan. Bukalah hati kami, telinga kami, untuk mendengar dan melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pakailah hamba-Mu Tuhan, di dalam memberitakan firman-Mu. Kiranya firman ini boleh menguatkan dan juga menjadi pegangan di dalam kehidupan, di dalam jemaat-Mu di GPIB Tugu Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari umat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita membacanya di dalam Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 9. Begini bunyinya. Maka termangu-mangulah teman-temannya yang seberjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Terpujilah Kristus, haleluya. Umat Tuhan, mari silakan duduk. Shalom, ada damai sejahtera bagi semua jemaat GPIB Tugu. Kasih dan anugerah Tuhan ketika kita boleh sama-sama duduk dan ketika kita sama-sama membacakan firman Tuhan saat ini, ada menjadi sukacita bagi kita sama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika kita bicara tentang kisah para rasul saat ini, kita boleh sama-sama dan juga kita boleh melihat tentang pertobatan Saulus yang orang bilang dia adalah antikristus, yang kemudian dia menjadi Paulus. Dia juga Tuhan pakai sebagai rasul Kristus yang baik dan setia, serta seperti militer berani mati bagi Kristus dalam hal perkabaran Injil. Dia juga bicara tentang kasih, tentang karunia, tentang kemurahan Tuhan yang memberi hidup, bahkan kemurahannya Tuhan yang melebihi hidup sendiri, sebagaimana yang ada tertulis di dalam Mazmur pasalnya 63 ayatnya 4 dan 5. Di situ boleh kita lihat kasih setiamu, kemurahanmu Tuhan lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau, demikian aku akan memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Betapa tidak pertama kali diambil contoh perikop ini adalah kita boleh melihat bahwa Tuhan Yesus dan jemaatnya dan orang-orang kudus yang saat itu, Saulus adalah seorang penganiaya dan celakanya Saulus adalah seorang pembunuh. Ketika dalam
perjalanannya menunaikan misi penangkapan dan penganiayaan orang-orang Kristen di kota Damsyik. Menjelas memasuki gerbang kota Damsyik dihadang oleh kehadiran Tuhan Yesus, bukan dalam wujud cahaya besar, tapi terang seperti matahari pada siang hari, menyebabkan kuda yang ditunggangi Saulus saat itu dan juga dia terjatuh, bergelimpangan dan rembah ke tanah dengan yang matanya yang mendadak menjadi buta. Itu pada Kisahnya pasalnya ketiga, pasal 9 ayat 3 sampai dengan 9. Saat itu pasukan dan juga pengawal yang seperti kilat dan halilintar tiba-tiba menyambar seperti tegangan listrik yang berjuta-juta atau beratus-ratus voltnya. Pastilah dengan sekejap Saulus beserta naik kuda. Saat itu mereka seperti hangus terbakar. Dengan tragis dan mengerikan, untungnya hanya cuma saat itu yang melihat atau juga yang terkena adalah Saulus. Mereka jadi debu dan gosong. Tragedi ini merupakan itu juga karena kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup. Yang kedua, andai saja Saulus akibat saat itu ditangkap oleh Tuhan Yesus diubah menjadi hidupnya menjadi yang baik, yang tidak pernah mengeraskan hatinya, yang tetap menjadi Kristus, tidak mau merendahkan hati untuk melaksanakan arahan atau perintah Tuhan Yesus. Saulus bukan cuma hanya 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat atau menjadi buta, tetapi juga tertulis dalam pada ayatnya 9, dia tidak makan dan tidak minum. Selama itu dia marah kepada Tuhan, dia tidak frustasi, tetapi hidup Saulus seperti ini sampai terjadi dirinya, itu juga karena kemurahan yang lebih dari Tuhan. Ananias, seorang hamba Tuhan di kota Damsyik yang tidak setia dan patuh pada firman-Nya yang menyuruh untuk menjumpai Saulus menjadi buta selama 3 hari. Di dalam pelayanannya mengembarlah kepada Saulus, dia menumpangkan tangannya dan membuat Saulus agar matanya Saulus pulih, menjadi celik dan tidak atau dapat melihat kembali. Mendengar perintah itu, Tuhan Yesus bertindak dan berkuasa. Seperti juga Nabi Yunus yang Tuhan pakai, dia tidak mau melaksanakan pekerjaannya, dia malah pergi ke tempat lain. Itu semua adalah proses. Saulus akan menjadi depresi dalam penantiannya, lalu menjadi emosional dan bunuh diri dalam kebutaannya. Bila telah mendengar perintah Tuhan, Ananias berubah pikiran karena lebih dirinya dikuasai emosi, adalah penyebab teraniaya, celaka dan terbunuhnya banyak orang Kristen di berbagai tempat, di mana Saulus bermukim dan kemudian melampiaskan amarah dan dendamnya terhadap orang-orang Kristen yang telah saat itu Saulus dianiaya dan dibunuh. Lantas Ananias masuk ke kamar Saulus dan dia dibacok dan memotong lehernya Saulus dengan sebilah pedang atau golok hingga dia putus dan menusuk perut dada Saulus berulang-ulang dan menjerit leher Saulus dengan tali dan kehabisan napas. Namun bila segala kemungkinan yang dapat mencelakakan dapat menyebabkan kematian Saulus, sehingga Saulus pun terluput dari segala petaka dan mara bahaya, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan dari hidupnya. Catatan pertama pada nas ini yang sama-sama kita baca dan kita pelajari, yaitu Anda, saya mau mengatakan kepada kita saat ini
bahwa perbuatan-perbuatan dosa kita, jika dalam ketidaksetiaan, ketidaktaatan kita kepada Tuhan, jika dalam perbuatan-perbuatan kita menyusahkan, bahkan melukai hati sesama, dan jika dalam mengasihi sesama, kita mengasihinya dengan kasih yang pura-pura, namun ternyata kini pun kita masih mendapati diri kita bersama keluarga, masih selamat, masih hidup sehat, masih memiliki daya dan fasilitas tubuh, dan masih dapat menikmati aneka makanan lezat dan juga kuliner-kuliner yang saat ini kita boleh rasakan. Karena kita terluput dari malapetaka dan juga COVID yang saat ini boleh melanda kita. Terinfeksi virus, misalnya terluput dari itu semua Bapak Ibu Saudara. Itu juga karena kemurahan Tuhan. Dan kita juga boleh melihat banyak orang di rumah sakit atau juga kecelakaan di jalan. Berbagai penyakit juga banyak berpotensi saat ini melumpuhkan dan membunuh kita. Misalnya kita boleh membacanya pada malam ini, mengingat juga kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup kita. Bukan karena kuat, hebat, menjaga kesehatan yang benar, menjaga keselamatan yang benar, tapi semata karena Tuhan, Sang Empunya napas kehidupan, masih memperkenankan kita hidup, dan utamanya kita menjadi alat pilihan Tuhan. Untuk Tuhan pakai guna memberitakan firman Tuhan, untuk menyelamatkan dan juga untuk mensejahterakan dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini kita juga pertobatan yang kita sama-sama siap diproses, siap dibimbing, dan juga hidup kita selalu ada untuk di dunia ini. Pertobatan itu juga harus dikerjakan di dalam kehidupan kita. Artinya pertobatan itu tidak boleh hanya sekali saja dalam seumur hidup kita, namun harus dilakukan persis seperti dirumuskan oleh gereja-gereja Tuhan. Orang Kristen yang telah bertobat menjadi ciptaan yang baru, harus terus-menerus diperbarui pertobatan selama di kandung badan. Dan melalui pembacaan malam kita ini, hidup yang sungguh-sungguh, bertobat, dan juga lahir baru, menjadi ciptaan baru yang lalu sudah berlalu, harus terlihat dapat dicirikan dengan lahir batin dan juga fisik secara rohani. Tetapi ciri-ciri orang yang telah sungguh bertobat dan lahir baru menjadi ciptaan baru adalah, pertama, dia harus mendengar suara Tuhan, mendengar Yesus memanggil dan mendengarkan perintahnya. Dan juga semua itu adalah proses pertobatan. Dan dalam proses itu kita mari membaca catatan dan juga tanda yang pertama, bahwa Kisah Para Rasul pasalnya ke-9 ayat 7 ini merupakan kita mau lahir baru. Cirinya bukan hanya terdapat dari diri Saulus, bertobat kemudian berganti nama menjadi Paulus, menjadi rasul yang Tuhan pilih, tapi menjadi jati diri dan tanda pertobatan bagi Ananias sebagai hamba Yesus Kristus di kota Damsyik. Itulah ciri-ciri dan tanda pertama yang terlihat dari kehidupan sungguh pertobatan, mendengar dan melakukannya sesuai perintahnya. Dan bukan hanya mendengar, tapi dia mau mengindahkan, mematuhi dan melakukan. Dan juga dia tetap setia dan berdedikasi. Marilah kita membacanya dan merenungkan itu semua. Sungguh-sungguh meninggalkan tabiat yang lama menjadi tabiat yang dikuasai atau kedagingan kita, hidup sebagai ciptaan yang baru. Saulus dan juga anggota tubuh Kristus selalu menjadi yang menyusahkan atau menyakitkan hati kehidupan sesama. Cuma karena dia meyakini dan juga kuasa Tuhan berganti menjadi Paulus dengan perbuatan memberitakan Injil Yesus Kristus, menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama dan siapapun juga.
Dan Kristus saat ini banyak orang dan dalam kiprahnya sebagai pemimpin menjadi garis keras di agama Yahudi. Namun Ananias menunjukkan kualitas kedewasaan dan juga dia tidak membiarkan dirinya dikalahkan oleh kejahatan, melainkan kejahatan dikalahkan dengan kebaikan, karena dia lebih mengutamakan mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah sukacita kepada kita saat ini. Boleh kita sama-sama, jika Yesus mengatakan bahwa muridnya mau dibentuk, dan kita juga sama-sama mau dipelihara menjadi roti, dan juga mau mengetahui siapa kamu, menjadi sepatutnya orang yang hidup dalam Kristen, yang terhimpun sebagai jemaat GPIB Tugu DKI Jakarta, yang juga para pengikut Kristus masa kini. Kehidupan sehari-hari membuahkan kasih yang saat ini boleh kita sama-sama lihat. Boleh sama-sama kita pahami, menampakkan 3 jati diri dan 3 ciri khas dalam tanda hidup kita, yaitu mendengar suara Tuhan lebih dari suara-suara lain. 2, mengindahkan suara Tuhan dengan cara melakukan kasih setianya dan mematuhinya dan memberlakukan apa yang Tuhan Yesus mau atau kehendaki dengan konkret, dan meninggalkan cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang baru, yang baik, memancarkan shalom, damai sejahtera Allah dimanapun dan kapanpun dan bagaimana dan siapapun. Bapak Ibu, kita akan dengarkan lirik lagu bagaikan bejana yang siap dibentuk, tapi saya akan membacakannya dalam puisi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikianlah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, dan pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah pesan di dalamnya, bahwa ketika kita mau hidup, janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik, karena sudah datang waktunya kita untuk menuai. Apa yang kita tabur dalam kebaikan, itu akan menjadi kebaikan. Apabila kita menjadi lemah, menjadi tawar hati, sehingga abai, lalai dalam perbuatan, kebaikan berganti menjadi pelaku kejahatan. Karena itu selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 9 sampai dengan 10. Kalau kita siap diproses oleh Tuhan, sama seperti hari ini, kita seluruh umat atau perempuan merayakan Hari Kartini. Ada judul buku yang di situ boleh dilihat. Gelap habis, habislah gelap, terbitlah terang. Kalau kita melihat di situ, dari kegelapan dibentuk menjadi terang dunia. Mari kita perempuan-perempuan di dalam memperingati atau juga merayakan atau juga Hari Kartini ini, kita boleh sama-sama dibentuk oleh Tuhan, menjadi dikuatkan iman kita, menjadi perempuan yang selalu tidak bergantung hanya orang lain atau juga kepada, tetapi hanya kepada Tuhan.
sedapat-dapatnya hidup ini berdamai dengan semua orang. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Di dalam Roma pasalnya 12 ayat 18 dan ayatnya 21. Mari ketika kita mau diproses sama Tuhan menjadi yang lebih baik, belajarlah itu semua menjadi jemaat-jemaat yang bertumbuh di dalamnya untuk kemuliaan dan juga untuk kemasyuran nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang baik, yang selalu menjaga dan melindungi apapun hidup kita yang Dia mau kita pakai di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di dalamnya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersaat teduh. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Engkau Allah yang baik, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Tuhan, firman-Mu boleh kami siarkan. Biar Tuhan juga boleh membentuk kami untuk jemaat-Mu, khususnya jemaat GPIB Tugu Tuhan. Mari Tuhan pakai kami Tuhan, yang tua, yang besar, yang kecil, dan juga yang anak-anak Tuhan. Tuhan, apapun yang saat ini Engkau mau pakai kami, itu semua dalam proses-Mu Tuhan. Dalam juga Tuhan kehidupan kami, biar Tuhan mau pakai kami selalu, untuk kami boleh dipakai di dalam pelayanan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan Tuhan secara khusus untuk pelayanan kami, pelayanan GPIB Tugu Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Rade Tuhan, Tuhan berkati Tuhan bersama keluarga. Pendeta Stella Mandagi Rompis Tuhan bersama keluarga. Dan juga para diaken dan penatua, ke-6 Pelka Tuhan, Kau berkati Tuhan, dan juga para komisi yang Tuhan boleh pakai Tuhan. Kiranya Tuhan berkati di dalam pekerjaan mereka, memberkati mereka di dalam pelayanan mereka Tuhan. Kiranya senantiasa mereka boleh Tuhan pakai di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Sehat-sehatkan mereka Tuhan, biar juga Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk para karyawan, para koster, dan juga sapam yang menjaga lingkungan gereja kami Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, senantiasa Tuhan melindungi mereka di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka Tuhan, di rumah Tuhan. Biar Tuhan menjaga, melindungi mereka
sehat-sehatkan mereka Tuhan, dan berkati keluarga mereka Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu untuk Yayasan Yapendik Tugu Bakti Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Baik sekolah Tuhan dan juga fasilitas yang ada. Kau berkati untuk tingkat TK, SD, SMP Tuhan. Kiranya guru-guru dan juga para murid Tuhan. Dan orang tua ya Tuhan. Saat ini mereka melakukan BDR Tuhan atau pekerjaan belajar di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Sehat-sehatkan Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Kiranya senantiasa mereka Tuhan jaga dan lindungi. Engkau berkati ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan secara khusus untuk jemaat-Mu dari yang saat ini mengambil bagian Tuhan untuk sektor Kaisarea sampai dengan Yerusalem Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan, yang sakit Tuhan mau sembuhkan, yang lemah tubuhnya Tuhan Engkau mau pulihkan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya juga jemaat kami boleh ambil bagian Tuhan di dalamnya Tuhan untuk pelayanan gereja kami Tuhan, yang saat ini Tuhan membutuhkan. Kau berkati para janda, duda dan anak yatim Tuhan, senantiasa Tuhan memberkati mereka dan melindungi mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden dan para menteri Tuhan. Biar senantiasa Tuhan memberkati mereka, bijaksana mereka, hikmat Tuhan. Biar mereka melaksanakan tanggung jawab mereka. Dan juga Tuhan berkati untuk pemerintahan, baik daerah, pusat dan juga Tuhan. Engkau berkati untuk pemerintah daerah yang saat ini Tuhan, mereka sedang bencana alam Tuhan, baik itu di wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat Tuhan, dan Flores. Kau berkati ya Tuhan, Kau sertai mereka Tuhan, biar mereka boleh ambil semua ini, hikmat yang asalnya daripada-Mu Tuhan. Dan mereka menjadi pemerintah yang baik dan benar, dan jujur melaksanakannya Tuhan Yesus. Kau berkati ya Tuhan, senantiasa mereka boleh beradil untuk rakyat mereka yang membutuhkan ya Tuhan, yang saat ini. Sampai saat ini mereka belum mendapatkan fasilitas Tuhan. Tuhan selalu menjaga dan melindungi mereka. Hibur mereka Tuhan yang saat ini mereka kehilangan rumah tempat tinggal mereka. Biarlah Tuhan menjaga dan melindungi Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Biar bangsa Indonesia ini boleh lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan, dan berharap hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa kami yang kami alaskan, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan,
marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ingatlah perkataannya dalam kitab Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolekte ibadah keluarga dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh Koordinator Sektor Majelis Jemaat, yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GBP Tugu atau melalui Koordinator Sektor Majelis Jemaat. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendoakan persembahan ini secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Silakan duduk kembali. Warta sektor, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita simak tayangan berikut ini. Banjir bandang melanda Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Minggu dini hari. Ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GBP Tugu mengucapkan terima kasih kepada Penatua Nyonya Ade Pratiwi Patiwalapia yang telah memberitakan firman pada malam hari ini. Terima kasih, Bu. Organis, pemandu lagu, operator sound system, serta tim Inforkom yang telah mengambil bagian dalam ibadah kita pada malam hari ini. Dan juga kepada jemaat yang mengikuti ibadah keluarga malam hari ini melalui live streaming di rumah masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar.
Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah. Terimalah berkat-Nya. Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan